kelompok 1 yang akan membawakan cerpen yang berjudul Tukang Bubur yang Jujur. Ting ting ting, suara penjual bubur. Agung yang sedang mengerjakan PR-nya saat itu langsung berlari mengambil ibunya untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli bubur. Duduk di kelas 1 SD. Duduk di kelas 1 SD. Punya waktu itu aku yang saat itu masih duduk di kelas 1 SD, masih belum mengerti sistem uang. Aku memanggil tukang bubur bang, beli tukang bubur yang mendengarnya langsung menghampiri aku. Ini berapa dek? Satu aja bang, tunggu ya dek. Iya. Sambil menunggu tukang buat bubur yang iya benar. Aku duduk di trotoar dan bernyanyi sambil menggelek-gelek kepala. Ini teh buburnya 10.000 dek harganya. Tiba uangnya mengajarkan uang 10.000 dan tersenyum. Belum juga tukang buburnya 100.000 dan tersenyum. Belum juga tukang buburnya memberikan uang kembalian itu setelah pergi. Tukang bubur bingung mau diambil uangnya atau dikembalikan. Kalau diambil untung kan hari ini belum ada rezeki. Tapi ini uang haram. Aku tidak mau menafkahi keluargaku dengan uang haram. Ya sudah, kembalikan saja. Tukang bubur menghampiri rumah itu dan mengembalikan uang kembalian anak itu langsung kepada ibunya. Dan semenjak kejadian itu, dagangan si tukang bubur selalu habis dan dapat menafkahi keluarganya dengan layak. Kita kini kehilangan suatu. Negeri ini butuh suatu itu. Orang berjas telah melupakan suatu itu. Kemana suatu itu? Oh, suatu. Berabad-abad silam nenek moyang telah mengingatkan bahwa suatu harus menjadi pedoman, menjadi pijakan, menjadi panutan. Entah berantah suatu itu, halayak pendemo suatu itu, tapi kenapa tak kembali? Tak kembali. Yang hilang, para supporter menyorakannya, buruh tani mencarinya, mahasiswa menuntutnya, rakyat miskin menunggunya. Apakah suatu itu dari yang murni, dari yang murni, yang asli, dari yang asli, dari lubuk hati yang mendalam ini? Jujur itu namanya, kebenaran itu sifatnya. Tolong kembalikan anakmu. Aku berpesan, jangan sampai ia kau hilangkan. Jangan sekali-sekali ia kau singkirkan. Jangan. Kebenaran harus kau genggam. Kejujuran turut kau jaga. Bekal, jagalah ia agar tak dosa. Lakukanlah agar berpahala. Ia adalah bekal kembali menghadap ilahi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan,
dari kelompok 3 akan berpantun tentang jujur dan Menepati janji. Bersama teman haruslah aku. Cakep. Izinkan kita untuk berpantun. Cakep. Selalulah berbuat jujur Cakep. agar tercipta hidup yang rukun. Ada kunci di balik pintu. Di buku tentang lagu. Marilah salat 5 waktu untuk menepati janji kepada kuasa. Malam minggu lihat air mancur. Asik. Pulang baca novel sampai tamat. Ayolah berbuat jujur agar selalu dipercaya umat. Jalan-jalan ke Tuhan bersamamu. Wes. Lihat kiri kanan disambut ikan lohan. Apabila janji suci agar tidak menimbulkan permasalahan. Wes. Kau sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yang kiamat nanti. Yang kami hormati wali kelas 9 wilayah Syarifah dan yang saya cintai teman-teman rahimakumullah. Saya di sini saya akan menyampaikan pidato tentang kejujuran. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah dan Rasulnya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta atau bohong. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, karena kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Jika ada kejujuran, jika seseorang dipercaya orang lain, akan mempermudah jalan mencari rezeki. Mari kita membiasakan diri untuk bersifat jujur, karena kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan kita pada kejahatan dan kejahatan itu akan mengiring kita ke neraka. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan memberikan bermanfaatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup semandung atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puisi tentang jujur. Jujur, di manakah kau diletakkan? Mengapa mereka selalu berdusta hingga tumbuh bibit permusuhan yang berakhir dengan tumbangnya? Oke. Mengapa mereka dan tak mementingkan hak asasi negara yang dibangun untuk berdemokrasi?
jujur, kemanakah kau bergerak? Meninggalkan banyak bencana hingga menuju kita dan kita berserah dengan kematian. Jujur, ingin kau datang memberikan secercah harapan, memulihkan semua keadaan tanpa Ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun berliburan, jalan-jalan di pagi hari untuk membeli bubur. Wahai sebuah hati, mari kita berbuat perilaku jujur. Cakep. Kau tidur mendengkur, lalu bangun di pagi buta. Jika kamu tidak jujur, bagaimana orang akan percaya? Makan semangka sama ahung, makanya di warung Malika. Jika kamu sering berbohong, pasti kamu masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sahabat muslim sekalian, pada pidato kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang jujur merupakan pintu semua kebaikan. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar yang patut kita teladani. Sifat tersebut adalah sifat amanah dan jujur. Jujur merupakan pondasi iman, sedangkan inti merupakan benih kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengidentifikasi sifat jujur yang merupakan sifat yang melekat pada diri seorang mukmin. Kejujuran adalah pondasi iman yang merupakan kunci kebaikan, kunci untuk meraih akhlak yang mulia. Pendapat Al-Harits Al-Masiki menyatakan bahwa pondasi dari segala perkara adalah jujur dan ikhlas. Dari sifat jujur akan lahir sikap ramah, ridho, qanaah, dan zuhud. Dan dari sifat ikhlas akan melahirkan sikap cinta, toleran, yakin, dan saling menghargai orang lain. Kejujuran juga merupakan bidang pemisah membedakan antara orang mukmin dan orang munafik, antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kejujuran diibaratkan seperti pedang Allah di bumi. Ketika kita meletakkan sesuatu, maka akan patah. Jika ada kebatilan, maka akan menumbangkannya. Demikian sedikit pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kericuan guys. Ayo.